Sepintas wajah Al terbayang di pikirannya, raut wajahnya berubah menjadi sebuah kesedihan. Kesedihan yang mendalam dirasakan oleh gadis itu. Akankah dia akan bahagia hidup bersama dengan Reza? Zi, aku butuh kamu saat ini. Gumam Rahma yang sudah meneteskan air matanya. Tak terasa 10 tahun sudah berlalu saat pertama kali Al mengungkapkan perasaannya di atas gedung aula Gedung Juang 45 saat malam perpisahan kelas 3. Para guru dan siswa-siswi yang hadir di acara tersebut menjadi saksi kisah cinta Al yang pupus dan hancur saat tidak mendapatkan jawaban dari pernyataan cintanya waktu itu. Si, maafin Rahma, serpihan-serpihan memori yang terekam di kepala gadis itu mulai bermunculan. Memori saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Seorang cowok tampan yang mendapatkan ranking 1 umum di sekolahnya selama ini memendam rasa cinta terhadapnya. Walaupun ia tahu, tapi karena status Al yang saat itu hanyalah anak dari seorang pengangguran, maka Rahma mengurungkan niat untuk menerima cinta si Al. Apakah semua sudah terlambat? Tangisannya mulai pecah. Sebersih harapan yang selama ini ia punya seakan meredup. Seorang pria pilihan orang tuanya akhirnya menjadikannya melupakan seorang Al. Apalagi ditambah perlakuan orang tuanya terhadap pria itu membuat Rahma makin yakin bahwa memang dirinya tidak ditakdirkan bersama dengan Al. Suara pancuran air dari ruang tengah membangunkan seorang gadis yang saat ini sedang tidur di kamar atas yang terletak di lantai 2 sebuah rumah mewah. Desain interiornya mampu membuat fresh otak. Pemilik rumah saat di kantor pekerjaannya sangat menumpuk. Meski berukuran kecil, nuansanya yang terbuka membuatnya terkesan lapang. Dia baru saja terjaga dari tidurnya pagi ini. Ia pun beranjak keluar kamar. Dan saat membuka pintu kamar, ketika matanya melihat ke sisi ruangan membuatnya berdecak kagum atas apa yang ia lihat. Perlahan-lahan ia pun melangkah turun menuju ruang tengah dan berdiri melamun dengan menyisir seluruh ruangan lantai 1. Lalu berhenti tepat di pinggir kolam renang. Dia tak mendapatkan seorang pun di dalam rumah, matanya masih mencari-cari pemilik rumah yang bernuansa sangat privat. Tak hentinya ia memperhatikan kolam renang indoor di dalam rumah yang sangat mewah ini. Ditambah lagi penggunaan furniture di sekitar kolam memberikan aksen yang sangat kental dengan style western. Di salah satu sisi kolam terdapat satu set kursi santai sebagai tempat untuk bercengkrama bersama keluarga. Di sisi lainnya terdapat satu set meja makan. Di sini keluarga bisa menikmati hidangan bersama dengan view kolam renang yang menyegarkan. Sudah bangun, tiba-tiba seorang menyapa dia pagi ini yang baru saja keluar dari kamar pribadinya yang terletak di lantai 1. Dia menoleh ke arah suara itu. Lalu ia pun mendapati Ali sudah berpenampilan rapi, menggunakan kemeja hitam kotak-kotak dan jas berwarna hitam. Tetapi bawahannya hanya menggunakan jeans biru dengan sepatu 3/4. Senyum terlukis di wajah cantik dia saat mengetahui siapa yang baru saja menyapanya. Iya kak, maaf semalam dia ngerepotin kakak, ujar dia lalu melangkah mendekati ke arah pria itu. Seutas senyum hangat dari gadis itu saat berada tepat di hadapan Al. Tadi Bu Ningsi udah nyiapin sarapan buat kita. Dan kalau mau apa-apa silakan ke belakang aja, karena memang para pekerja di sini jarang masuk ke dalam rumah. Kecuali saat mereka membersihkan rumah. Bu Ningsi tinggal di belakang rumah kok, ujar Al menjelaskan ke dia. Kak bentar, ujar dia lalu memperbaiki letak kerah baju Al. Pria itu langsung tersenyum diperlakukan seperti itu. Dia merapikan jas Al dan udah tampan, berkarisma, baik hati. Gumam Dian pelan, tapi cukup pelan terdengar di telinga Al membuatnya tersenyum. Dia masih pacar kakak kan, sampai bentar malam. Anggukan kepala Al membuat dia bahagia. Pakaian baru ada di dalam lemari. Tadi pagi aku menyuruh anak Bu Ningsi untuk menyiapkan semuanya. Kamu di rumah aja dan gak usah kemana-mana. Kalau kamu mau keluar rumah silakan minta tolong ke Pak Ray, supir pribadi di rumah ini untuk mengantar kamu. Tinggal pilih aja mobil di garasi, ujar Al dan dijawab dengan anggukan kepala dan senyuman gadis itu. Ya udah kalau gitu aku ngantor dulu. Saat Al pamit lengannya ditahan oleh dia membuat Al menghentikan langkahnya. Aku masih pacarnya Kak Al kan? Tanya dia dengan wajah memelas dan dijawab dengan anggukan dan senyuman kembali oleh Al. Kalau gitu kenapa pamitnya nggak gitu dulu? Al menariknya, lalu menyentuh keningnya dan membuatnya merasakan sebuah kebahagiaan. Walaupun hanya sehari, tapi mampu membuat gadis itu sejenak melupakan masalahnya yang saat ini menimpanya. Kak, hati-hati, ujar dia, lalu menyalin tangan kanan Al dan dijawab dengan senyuman. Kalau butuh sesuatu, minta saja nomor HP-ku di Bu Ningsi ya. Ya udah aku tinggal dulu. Akhirnya Al meninggalkan dia sendiri dalam rumah dan berangkat ke kantornya dengan sebuah perasaan aneh di hatinya.
Pagi hari, sebuah jeep GC berwarna hitam sedang bermacet ria di jalan tol menuju kantor pusat. Al yang duduk di kemudi sambil mendengarkan radio berita tentang suasana ibu kota pagi ini lebih memilih untuk menelpon seseorang. Al membuka layar HP-nya yang sudah terkonek dengan double DIN yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth, lalu menekan tombol 1 dan langsung terkonek dengan nomor seseorang. Nama itulah yang tertera di layar HP Al dengan foto seorang gadis yang telah mengisi hatinya saat ini. "Halo," ujar Al saat gadis itu yang tak lain si Reva mengangkat telepon. "Ya halo Al, ada apa?" jawab Reva di seberang. "Pengen nelpon aja," ujar Al. "Bilang aja kalau kamu lagi kangen sama aku," balas Reva. "Emang udah sarapan?" "So sweet, udah barusan di kantin bawa. Kalau kamu?" "Bentar lagi. Kalau udah di kantor, nih masih kena macet," ujar Al tersenyum. Entah kenapa saat mendengar suara Reva hatinya sangat senang. Ingin rasanya ia mengungkapkan apa yang saat ini ia rasakan. Tetapi dalam benaknya mungkin belum saatnya. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. By the way, besok acara nikahnya si Rahma loh, kamu gak datang?" "Enggak, lagi banyak kerjaan di Jakarta, Fah," jawab Al, tapi cukup membuat hatinya terpukul mendengar kabar tentang pernikahan Rahma. "Yakin? Kenapa nggak datang dan ngebatalin pernikahan mereka?" ujar Reva yang sedikit serius mengucapkan pertanyaannya barusan. "Emang sinetron cowoknya datang menggagalkan pernikahan mereka? Lagian kan udah ada kamu, bener gak?" Bener juga sih, tapi kapan kamu ke Makassar, Al?" "Kenapa? Kangen ya?" tanya Al. Siapa juga yang kangen sama cowok kayak kamu? Malas banget," ledek Reva yang terdengar mulai santai. "Ya udah, kalau gitu aku nggak akan ke Makassar lagi." "Kok gitu sih?" "Terus, ujar Reva terpotong. "Hahaha, kan ketahuan kalau kamu lagi kangen sama aku." Udah ah, aku mau kerja dulu. Nggak enak ada Indah di sini. Ntar kena marah lagi." "Siapa yang berani marahin kamu?" tanya Al dengan nada serius. "Elah, ya jelas atasan aku lah. Lagian emang kamu bisa apa kalau aku kena marah? Emang kamu yang punya perusahaan?" Enggak." "Ya udah kalau gitu, kamu kerja lagi sana." "Ya udah, kamu juga hati-hati di Jakarta. Jangan nakal-nakal loh, ingat janji kamu dan calon dedek yang ada di perut aku." Ujar Reva bercanda, tapi cukup membuat Al terdiam. "Bayi?" "Haha, enggak lah Al, baru digertak gitu aja udah gugup. Santai aja kali, masa iya mau jadi cuman kayak gitu." Kalau bercanda itu jangan keterlaluan, Fah. Kalau misal iya, aku hari ini akan ke Makassar dan langsung bertanggung jawab dengan apa yang aku perbuat." "Ya udah, sekarang kamu ke sini. Ini kan aku anak kamu, kata-kata pertama yang aku pegang tahu. "Udah ya, nih jalannya udah agak longgar, ntar dilanjut lagi," ujar Al. "Oke deh, hati-hati ya," ujar Reva dan memberikan kisi jauh dari seberang. Hari ini tepat sudah hari acara nikah Rahma dan Reza yang diadakan di rumah kediaman orang tua Rahma. Iring-iringan calon mempelai pria pun telah tiba. Reza yang memakai pakaian adat Bugis sedang berjalan menuju ke tempat yang telah disediakan. Panggung kecil yang telah lengkap dengan Pak Imam Kelurahan untuk memulai proses ijab kabul. Rahma yang sedang menunggu di dalam kamar masih merenung atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Seandainya saja ada pilihan lain diberikan kepadanya, Rahma jelas akan memilih mengakhiri perjodohan tak wajar ini dengan melarikan diri dari pernikahan yang sudah di depan mata. Sayangnya tidak ada satupun opsi yang memberinya kesempatan untuk kabur atau menghentikan waktu. Beberapa menit kemudian suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Ia sadar bahwa Reza sebentar lagi akan sah menjadi suaminya. Ia mematung tepat di depan pintu kamarnya. Lalu muncullah Mama Rahma dengan tersenyum sambil menggandeng lengan gadis itu untuk bertemu dengan Reza. Rahma menatap lurus jauh ke para tamu undangan yang telah hadir. Matanya berair menginginkan seseorang yang hadir saat ini. Semua tamu undangan yang hadir tersenyum kepadanya. Ada Reva, Indah, dan semua rekan-rekan sekerjanya, baik yang masih memakai seragam karena memang mereka lagi bertugas, dan juga yang memang sedang libur malah memakai pakaian pesta. Sanak saudara, para sahabat juga ikut hadir dalam acara tersebut. Rahma menatap mereka dengan tatapan hampa.
Pikirannya kacau, jantungnya berdetak cepat, dan matanya sedikit kabur karena air mata yang berusaha ia tahan. Keadaannya mendadak kacau seperti itu karena mendapati Reza berdiri tegak di atas panggung bersama papanya dan kedua orang tua Reza yang memang sudah menunggu kehadirannya untuk melangsungkan acara ijab kabul di mana ia harus mendampingi Reza saat proses tersebut. Berulang kali Rahma menelan ludah, rasanya pahit seperti ia baru saja memakan sayuran yang tak enak. Tangannya yang memang memegang buket bunga terasa berkeringat walau ada sarung tangan yang menjadi perantara di antara kulitnya. Kakinya sulit sekali digerakkan, seakan badannya terpaku di tempatnya berdiri sekarang. Otaknya terus-menerus memberi perintah agar ia memaksa kakinya untuk melangkah menjauh dari panggung. Sepintas ia berbalik menatap pintu rumah dan seakan pikirannya menyuruhnya untuk pergi meninggalkan semuanya sesuai dengan keinginannya selama ini. Tapi di lain pihak Rahma tidak habis pikir kenapa hatinya mengatakan hal yang berbeda. Hatinya tetap saja memerintahkan untuk meneruskan pernikahan ini, walau sulit sekali mendapat logika yang tepat untuk menjelaskan hal itu. Beberapa kali Rahma tampak menoleh ke belakang, menatap pintu rumahnya dan berharap seseorang akan hadir di sana. Alfrisi, nama pria yang terus muncul dalam kepala gadis itu sejak dulu bahkan hingga saat menjelang acara ikat nikahnya. Harapan besar telah digantungkan Rahma pada pria itu. Harapan atas kehadiran pria itu sebagai tumbal pembatalan proses pernikahan. Tapi sampai saat terakhirnya pun sepertinya pria itu tidak akan muncul dari arah itu. Rahma hanya menarik nafasnya dan pasrah pada takdir dan nasibnya. Satu sentuhan ringan di lengan kirinya membuat Rahma tersadar bahwa waktunya tiba. Rahma menatap Reza, menghabiskan sebuah pertanyaan bahwa kenapa dia tak datang. Sorot matanya menyiratkan bahwa Rahma sama sekali tidak siap untuk melangkahkan kakinya menuju panggung yang mungkin hanya berjarak beberapa meter saja. Beberapa detik kemudian mereka bersama berjalan pelan, langkah demi langkah menuju panggung pelataran yang menentukan nasib masa depannya. Sepanjang jalan, Rahma hanya memperhatikan ekspresi kaku dan tatapan mata kosong ketidakrelaan itu terlihat sekali di wajahnya. Reza yang menyaksikan pemandangan tersebut dari atas hanya bisa menghela nafas pelan. Ia sangat mengerti bagaimana perasaan Rahma sekarang, tapi Reza tetap tidak bisa mundur dengan situasi saat ini. Reza mencintai Rahma, cinta yang menimbulkan ego dalam hatinya, ingin segera mungkin memiliki Rahma seutuhnya, walau cenderung dan dipaksakan, dia tidak peduli. Karena alasan itu pula Reza beberapa kali bertindak kasar ke Al. Tentunya karena Reza tidak ingin Rahma jatuh ke pelukan Al. Situasi tegang tidak bisa dihindarkan saat Mama Rahma menyerahkan putrinya pada papahnya untuk melanjutkan acara akad nikah mereka. Rahma hanya melirik sekilas wajah pria itu. Ketakutan menghampirinya. Reza merasakan tangan gadis itu yang gemetar saat ia menyentuhnya untuk membantu dan membimbing Rahma untuk duduk di sebelahnya. Suasana tiba-tiba hening, hanya terdengar suara Pak Imam yang mengucapkan bait demi bait syair Al-Quran melalui sound system. Beberapa kali Rahma menelan wajahnya, memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Berusaha memikirkan seseorang yang mungkin lebih diharapkan berdiri di sampingnya. "Zi, kamu di mana?" Rahma tak henti-hentinya bergumam memohon dan berdoa kepada Sang Pencipta untuk mendatangkan sebuah keajaiban yang bisa merubah segalanya. Namun, jalan inilah yang ia pilih. Beberapa kali ia diberikan kesempatan untuk mengulang kembali kisah mereka, tetapi malah ia lebih mengikuti perjodohan yang ditentukan oleh kedua orang tuanya. Tiba saatnya pengucapan ijab kabul. Mau tak mau Rahma menerima semuanya. Saya terima nikahnya Rahma Listiana binti Umar dengan mas kawin dibayar tunai. Lidah Reza dengan cepat mengucapkan ijab kabul tersebut. Sah, sah, amin.